Mungkin ada pertanyaan untuk materi yang lalu. Sepertinya tidak ada, Pak. Ya, oke, kita lanjut ke materi yang pertemuan ke-10 ya. Baik ya, ini lanjutan dari kemarin ya, integral fungsi kompleks. Ya, karena fungsi kompleks itu dari R seperti R2 ke R2 ya, jadi dimensinya 4 ya. Jadi integralnya di sini integral eh, garis ya, atau integral kurva. Jadi kurva kita kita sebut sebagai C ya, gitu ya. Kita namakan C ya, kurva C. Nah, kemarin sudah ada teorema Cauchy-Gusat nih. Jadi teorema Cauchy-Gusat itu untuk integral yang lintasannya tertutup ya. Kurvanya kurva tertutup sederhana. Jadi ini contoh integral, tentukan integral C 2Z dibagi Z kuadrat ditambah 4 dz ya. Di mana C adalah lingkaran ya dengan jari-jari satu ya, pusat di 0,0 ya, jari-jari satu dengan orientasi positif. Orientasi positif itu berlawanan arah jarum jam ya. Itu yang pertama, yang A ya. Kemudian yang B, lingkaran dengan pusat di 2i, jadi Z0-nya 2i ya. Jadi Z min 2i, harga mutlak sama dengan satu, jadi jadinya satu ya. Orientasinya positif sama ya. Nah, apa bedanya antara A dan B ini? Nah, kalau yang A, C-nya itu lingkaran satuan ya. Lingkaran satuan pusat 0,0 jadi satu ya. Disebut lingkaran satuan biasanya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini fungsi fz-nya kan, kalau ini integral C fz dz, jadi kita anggap yang ini sebagai fungsi fz-nya. Jadi di sini fz 2z dibagi z kuadrat plus 4. Ini titik singularnya z sama dengan plus minus 2i ya. Plus minus 2i kan ya. Ini ya. Kan z kuadrat sama dengan 4 nih. Jadi kalau kita gambarkan di sini,
Ini ya, ini jari-jarinya satu, jadi ini C-nya, orientasinya positif. Nah, 2E itu kan ada di sini. Jadi ini min 2E. Ke atas, di sini ada plus 2E. Ya, jadi di luar ya. Jadi kalau kemarin kalau sekuset kan, kalau ini analitik di dalam dan pada C, maka integralnya 0 ya. Jadi ini F 2Z per Z kuadrat plus 4I per 4 ya. Ini analitik di dalam dan pada C. Ya, maka integral C 2Y dibagi Y kuadrat plus 1 per 4 ya. dz itu sama dengan 0 ya. Nah, ini jawaban yang A ya. Jadi ini jawaban yang A. Jadi menurut teorema Cauchy-Cosat ya. Dipahami ya. Nah, sedangkan yang B ini, nah di sini kan ada 2i ya. Dan 2i di sini 2i. Nah, ini pusatnya di 2i ya. Nah, berarti di sini eh, lingkarannya itu ada di sini, jari-jarinya satu kan. Ya, ini C-nya ya. Nah, berarti ada satu titik yang berada di dalam C ya. Berarti kalau sikosa tidak berlaku. Jadi Fz atau Fz sama dengan 2i ini ada di dalam C ya. Jadi teorema Cauchy-Cosat tidak berlaku. Nah, jadi ini teorema Cauchy-Cosat tidak berlaku ya secara keseluruhannya. Nah, tapi di sini bisa kita pecah fungsinya itu menjadi dua fungsi. Ini ya, dipecah menjadi dua fungsi. Ya, jadi kan di sini kan dibuat kalau ini 2Z ya. 2Z dibagi Z kuadrat plus 4. Ini kan dibuat sebagai dua suku atau dipecah menjadi pecahan parsial. Jadi A per Z min 2I ditambah B per Z plus 2I. Ya, jadi ini kan bisa ditulis Z kuadrat plus 4 itu kan Z min 2I kali Z plus 2I. Nah, jadi ini dibuat seperti ini. Berarti ini kan 2Z sama dengan ya A kali Z plus 2I ditambah B Z min 2I. Nah, ini kalau Z-nya sama dengan 2I, berarti di sini kan menjadi 2, ini 2I ya. Berarti 4I sama dengan 4I juga ya. Kali A ya. Jadi A-nya sama dengan 1 ya. Kalau diambil Z-nya sama dengan min 2I, berarti ini juga ini min 2I, ya min 4I, sama dengan ini juga min 4I. Kali B ya. Jadi B-nya sama dengan 1 juga ya. Sehingga menjadi
ini. Paham ya? Jadi ada dua bentuk jadinya ya, integral C seper Z plus 2I dz dan integral C seper Z min 2I. Nah, di sini yang suku yang pertama, Z plus 2I itu kan titik singularnya di min 2I. Nah, sementara tadi C-nya kan ada di 2I ya, yang bagian atas. Jadi ini keluar ya. Jadi untuk suku yang pertama di sini menjadi 0 ya menurut Cauchy-Gusat ya. Ya, jadi yang ini menjadi 0 ya menurut teorema Cauchy-Gusat. Nah, kemudian yang C 2 seper Z min 2I ini kan tidak analitik di 2I kan. Nah, ini tidak bisa menggunakan Cauchy-Gusat ya. Jadi ini tidak dapat menggunakan teorema Cauchy-Gusat. Jadi ini yang ini dihitung secara manual ya jadinya ya. Nah, jadi ini perhitungannya secara manual ya. Nanti ada juga teorema juga yang bisa diaplikasikan untuk bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya, jadi kalau belum ada teorema sebelumnya, sesudahnya ini nanti ya kita pakainya cara yang biasa ya. Jadi C-nya itu menjadi harga mutlak Z min 2I sama dengan 1 ya. Nah, kemudian diintegral dengan cara biasa ya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa teorema Cauchy-Gusat itu tidak selalu berlaku ya, tidak selalu berlaku. Jadi tidak selalu bisa digunakan langsung ya. Jadi kalau yang A tadi kan langsung ya, 0 ya. Nah, yang B ini tidak bisa secara keseluruhan, jadi hanya sebagian saja ya. Jadi menjadi dua suku. Nah, suku pertama bisa menggunakan Cauchy-Gusat, yang suku kedua tidak ya. Oke, nah ini ada cara lain ya, atau teorema lain ya. Cauchy integral, formula rumus integral Cauchy. Nah, jika fungsi f itu analitik di mana-mana di dalam dan pada interval uh, lintasan C ya, di dalam dan pada lintasan tertutup C dengan arah berlawanan jarum jam, dan Z0 itu sembarang titik di dalam C, maka FZ0 sama dengan seperdua BI integral FZ dibagi Z min Z0 ya, dz. Nah, ini rumus integral ya, Cauchy ya, rumus integral Cauchy. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung yang tadi ya. Nah, ini sebetulnya nanti yang penggunaannya menjadi integral C FZ dibagi Z min Z0 dz itu menjadi 2BI FZ0 ya. Ya, jadi itu yang nanti digunakan. Nah, kalau kita ambil yang tadi ya, yang tadi yang belum terjawab itu integral seper Z min 2I dz. Jadi integral, nah ini C-nya tadi apa? Jadi ini FZ-nya diambil fungsi konstan ya.
kemudian Z0-nya 2i. Jadi ini FZ ini analitik di dalam dan pada C, karena ini fungsi konstan ya. Nah, kemudian Z0 sama dengan 2i ini di dalam C ya. Maka menurut ini ya, di sini kan integral ini, jadi integral C per min 2i dz menjadi 2pi f 2i. Nah, f2i karena ini fungsi fz-nya itu 1 ya, f2i sama dengan 1 ya. Jadi menjadi 2pi saja. Ya, itu hasilnya. Nah, jadi yang soal tadi yang sebelumnya tadi, jadi kalau mau menggunakan cara yang perhitungan langsung ya bisa ya, yang kita bahas sebelumnya. Jadi caranya kita substitusi itu ya. Nah, bisa juga menggunakan teorema ini ya, rumus integral Cauchy ini. Ya, jadi karena fz-nya diambil konstan sama dengan 1, kemudian min 2i, f2i ya, jadinya kan ya min 2i, jadi 2i pusatnya ya nolnya itu ada di dalam C, dan di fz-nya itu analitik di dalam dan pada C, ya maka rumus integral Cauchy ini bisa digunakan 2pi f 2i. Jadi f2i-nya 1 ya, karena fungsi konstan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi perhitungan integralnya jadinya ya nggak rumit ya, karena kita gunakan teorema integral Cauchy tadi. Nah, nanti beda lagi kalau dua-duanya ada di dalam ya. Jadi kan kalau ini kan 1 yang ada di dalam C ya. Jadi ada titik singular yang ada di dalam C cuma 1. Nanti kalau ada 2 ya caranya beda lagi. Jadi ada teorema lagi gitu ya. Jadi kalau soal yang atas ini tadi saya tambah yang C. Jadi pertanyaan yang C untuk C-nya itu misalnya harga mutlak Z, misalnya ya harga mutlak Z. Harga mutlak Z sama dengan 3 misalnya. Nah, kalau itu kan 2i dan i itu ada di dalam semuanya. Kedua-duanya titik singularnya I. Nah, itu nanti ada cara lagi ya. Jadi kita bertahap ya. Jadi kalau yang A itu analitik di dalam pada C, yang B itu ada satu titik analitik titik singular yang ada di dalam C. Kalau yang C itu nanti akan kita bahas yang berikutnya ya. Itu dua titik ada di dalam C. Jadi bahkan boleh lebih dari 2 juga ya nanti ya. Jadi caranya sama ya. 2 atau lebih dari 2 ya nanti caranya sama. Oke ya, jadi yang di bagian C nanti kita sampai ya ke teorema yang berlaku di situ ya. Ya, jadi ini tadi rumus integral Cauchy tadi ya. 2pi f z0 ya. Z0 itu titik singular yang ada di dalam C. Jadi bentuknya di situ integral fz
dibagi Z min Z0 ya. Jadi boleh ada satu titik yang ada di dalam C ya. Titik singular ya. Ada satu titik singular yang di dalam C. Contoh lain di sini, hitunglah integral C 4 dibagi Z kuadrat plus 9 kali Z min I ya, dz ya, di mana C-nya itu lingkaran dengan pusat 0,0, jari-jarinya 2 ya, orientasinya positif ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, nggak usah gambar ya, ini pusatnya, ini jari-jarinya 2 ya. Jadi kalau ini 1, 2, 1, 2 ya, biar gambarnya agak bagus. Jadi membuat gambarnya ini ya, jelek. Gimana caranya? Iya, pokoknya beginilah ya. Jadi ini 2, 2, ini min 2, ini min 2 ya. Jadi ini 2i min 2i gitu ya. Orientasi positif. Nah, sekarang titik singularnya di mana saja ini? Z sama dengan I. Nah, ini ya. Ini titik singular. Kemudian Z sama dengan plus minus 3i ya jadinya. Jadi di sini di bawah ada 3i, min 3i, atas juga ada 3i. Nah, berarti ini titik singular ada satu yang di dalamnya ya. Jadi ada satu titik singular ya. Jadi Z sama dengan I, ini di dalam ya, C. Jadi ini titik singular ya. Nah, titik singular yang lain ini 3i, ini juga titik singular ya. Ini juga, ini titik singular juga. Nah, jadi titik singularnya ada 3, tapi yang ada di dalam 1. Nah, ini kan berkaitan dengan pemilihan FC ya. Nah, berarti dipilih FC-nya itu ini ya. Ya, jadi pemilihan FC ini tergantung pada itu tadi ya. Jadi supaya hanya ada satu saja titik yang di dalam C ya, titik singular ya. Hanya ada satu titik singular yang di dalam C. Nah, berarti ini bisa kita katakan bahwa FZ itu analitik di dalam dan pada C kan. FZ-nya ya, jadi bukan keseluruhan ya. Jadi tidak diambil fungsi secara keseluruhan. Kan itu menjadi integral. Jadi kalau FZ-nya ini kan nanti menjadi integral C FZ dibagi Z min I ya, dz ya. Integralnya jadi ini. Ya, jadi FZ-nya itu analitik di dalam dan pada C kan. Karena titik analitiknya itu dia plus minus 3i ya. Plus minus 3i kan ada di luar C ya, di luar C. Nah, jadi memenuhi syarat ya. Di analitik di dalam dan pada C, kemudian tadi Z sama dengan I ada di dalam ya. Jadi cuma ada satu yang di dalam ya. Nah, berarti integralnya jadi sama dengan langsung 2 PI kali F
I ya. Ya, FZ0-nya, Z0-nya kan I ya, jadi FI. Nah, jadi berapa jadinya? Jadi sama dengan 2PI, FI-nya kan 4 dibagi ya, I kuadrat plus 9 ya. I kuadratnya itu kan menjadi min 1 ya. Jadi menjadi 8 kan. Jadi 4 per 8 setengah ya. Kemudian ini 2PI ya. Jadi menjadi 2PI kali setengah ya. Jadi menjadi PI saja ya. Jadi hasil integralnya adalah Pi kali I ya. PI. Ya, nggak sulit kan, gampang kan? Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Iya, maaf tadi kurang paham kenapa kita cuma ngambil salah satunya aja daripada sedangkan nggak maksudnya nggak ngambil dua gitu. salah satu apanya? Iya, Eh, fungsinya iya, yang jadi titik titik itunya. ya kan bentuk umum dari rumus integral Cauchy itu seperti ini. Jadi FZ, jadi FZ ditaruh di atas ya. Ini analitik di dalam dan pada C. Nah, kemudian Z0 ini titik singular di dalam C. Jadi di dalam C. Jadi ini bukan 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 anggotanya FZ ya. Jadi FZ itu tidak memuat ada titik singular ya yang di dalam C ya. Tapi ini eh, jadi titik singular keseluruhan dari ini ya. Jadi kalau FZ dibagi ini kan menjadi Z-nya tidak boleh sama dengan Z0 gitu ya. Nah, jadi kalau dia analitik di dalam dan pada C, kemudian ada Z0 di dalam C, ya jadi Z0 ini kan titik singular tapi bukan punyanya FZ ya. Jadi bukan titik singularnya FZ. Nah, ini baru bisa digunakan rumus integral Cauchy sama dengan ini. Jadi kan FZ0-nya kan terdefinisi ya. Jadi kalau misalnya diambil FZ-nya itu secara keseluruhan kan nanti tidak memenuhi persyaratan ini ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ini misalnya dalam contoh yang ini saya ambil FZ-nya itu FZ-nya misalnya 4 dibagi Z kuadrat plus 9 Z min I. Nah ini kan menjadi ada titik singular yang ada di dalam FZ ya. Ini di dalam ya. Nah, di dalam C ya. Nah, kalau yang seperti itu kan teorema Cauchy-Gucciard nggak bisa digunakan. Ya. Tapi kita bisa gunakan ini rumus integral Cauchy ini. Ya, dengan catatan kita ambil FZ-nya yang analitik di dalam dan pada C. Nah, yang mana yang tidak yang menyebabkan tidak analitik kan Z min I, ya itu yang kita pisahkan. Sehingga yang diambil FZ-nya ya hanya ini saja FZ-nya. Jadi yang Z min I kita kita keluarkan dari FZ. Sehingga bentuknya menjadi integral C FZ dibagi Z min I. Ya. Jadi kan ini FZ-nya kan ini tadi. Jadi ini menjadi FZ ya. Paham ya? Jadi bentuknya
integral ini menjadi integral C FZ Z min I dz. Nah, ini yang tadi memenuhi persamaan, yang memenuhi rumus integral Cauchy tadi. Jadi FZ-nya analitik di dalam dan pada C, kemudian di sini ada titik Z sama dengan I yang di dalam C. Paham belum? Oke, paham. Terima kasih ya, Pak. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau nanti soalnya saya rubah di situ C-nya adalah lingkaran dengan pusat 0,0 jari-jari 3 misalnya. Jadi itu nanti menjadi ada 3. Jadi kalau misalnya C-nya ini saya ganti menjadi ya sama dengan 3. Oh, bukan 3 ya. Jadi ini tadi ini 3i ya, bukan 2i ya. 3i. Ya, oh ya, 3i kan di sana ya. Jadi ya sama dengan 4 berarti di sini. Kalau 3 kan itu hanya pada garis ya. Terletak pada garis bukan di dalam ya. Nah, syaratnya di dalam ya. Jadi kalau saya ambil C sama dengan ya, harga mutlak Z sama dengan 4. Jadi jadinya 4. Berarti ini tiga-tiganya titik singularnya ada di dalam nih. Nah, itu berarti tidak bisa menggunakan rumus integral Cauchy. Jadi tergantung C-nya kan ya. Jadi kalau kalau misalnya C-nya itu tidak memuat titik singular sama sekali, langsung integralnya 0. Nah, kemudian kalau hanya memuat satu titik singular, berarti dipisahkan yang fungsi FZ yang analitik di dalam dan pada C ya. Jadi tidak termasuk yang titik singular tadi. Nah, ini contoh yang kedua, integral cos Z dibagi Z kali Z kuadrat plus 8. Nah, ini C-nya adalah harga mutlak Z sama dengan 1. Ya, karena sama dengan 1 berarti di sini titik singularnya kan Z sama dengan 0. Z sama dengan 0, Z sama dengan plus minus akar 8i. Akar 8 itu berarti 2 lebih ya. Nah, sedangkan C-nya ini kan lingkaran satuan saja. C. Jadi jari-jarinya 1 ya. Min I ya. Di sini I ya. Nah, berarti Y sama dengan 0 ada di dalam ya. Y sama dengan 0. Y sama dengan akar 8i plus minus ya. Berarti ada di sini ya. Ini min akar 8i yang di atas akar 8i. Nah, berarti karena ada satu titik singular, berarti dipilih FZ-nya sama dengan cos Z dibagi Y kuadrat plus 8 ya. Nah, ini menjadi analitik di dalam dan pada C. Ya, karena ini analitik di dalam dan pada C, kemudian lihat 0 sama dengan 0 ini di dalam C, ya, berarti bisa kita gunakan rumus integral Cauchy. Rumus integral Cauchy. Ya, jadi menjadi 2pi kali F0 ya.
Jadi kan ini sama aja menjadi integral ya, integral Fz per Z ya, dz sama dengan 2pi F0 ya, 2pi F0. Nah, F0 itu situ berarti cos 0 ya, cos 0 dibagi 8 ya. Cos 0 itu 1, jadi seperdelapan ya, jadi 2pi kali seperdelapan, jadi pi per 4 i ya. Ya, jadi kalau mau menulis syarat seperti ini ya gampang ya. Jadi kita hanya memberi memberi apa namanya eh, keterangannya aja ya. Teorema mana yang digunakan ya, rumus mana yang digunakan, syaratnya apa gitu ya, syarat dari teorema itu dipenuhi berarti kita gunakan teorema itu. Jadi nggak ada perhitungan integral leadingnya ya. Ya, jadi perhitungan integral itu kita hitung langsung kalau memang semua teorema-teorema itu nanti nggak ada yang dipenuhi, baru kita hitung secara langsung ya. Nah, nanti akan beda lagi kalau C-nya harga mutlaknya sama dengan misalnya 3i, ya, 3 ya. Jadi akar 8i tadi kan kurang dari 3 ya, 2, sekian ya. Jadi kalau misalnya jari-jarinya 3 itu berarti termasuk ada di dalam ya. Jadi yang ada di dalam ada 3 ya. Jadi net 0, kemudian Z plus minus akar 8i. Ya, jadi nggak bisa menggunakan teorema rumus integral Cauchy ini kalau tiga-tiganya ada di dalam ya. Nanti ada cara lain ya, ada teorema lain yang kalau lebih dari dua yang ada di dalam, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ada teorema yang lebih lanjut ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jadi nanti kalau C-nya saya ganti menjadi harga mutlak Z sama dengan 3 ya. Ini ya. Nah, ini tidak memenuhi ya rumus rumus integral Cauchy ini. Tidak memenuhi rumus integral Cauchy kalau harga mutlak Z sama dengan 3 karena ada 3 titik singular yang ada di dalam ya. Jadi kita nggak bisa memilih FZ sedemikian hingga nanti hanya ada satu titik singular yang di dalam ya. Nggak bisa seperti itu. Oke, jelas? Ada pertanyaan nggak? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Ya, bisa lanjut ya. Jadi ini kalau ada satu titik singular ya yang di dalam C ya. Jadi bisa kita pilih FZ sedemikian hingga FZ itu analitik di dalam dan pada C. Kemudian tadi titik singularnya di dalam cuma satu ya. Nah, di sini ada ekstensi dari rumus integral Cauchy. Nah, ekstensinya itu kemana? Ekstensinya ini belum, oh bukan ke banyaknya titik singular ya, titik singular tetap satu.
Tetapi di sini kalau tadi kan Z, Z dikurangi Y0 ya. Nah sekarang Z dikurangi Y0 pangkat ya, ada pangkatnya ya. Jadi ada pangkat 2 ya, pangkat 2. Ya juga pangkatnya lebih dari 2 ya. Nah secara umum kalau di sini pangkat N ya, Z min Z0 ya, ini sebenarnya sama aja Z min Z0. Jadi ada pangkat pangkat N per 1 berarti di sini menjadi N faktorial per 2 pi. Kalau tadi kan hanya seperdua pi ya. Jadi nanti kalau perumusannya integralnya jadi integral C Fs dibagi S min Z pangkat N per 1 dz ds itu menjadi Fn Z, jadi ini kali 2 pi per N faktorial jadinya dibaliknya. Jadi kalau yang dihitung ininya, jadi Fn-nya kan bisa ditentukan ya, tinggal masukkan fungsinya. Nah, untuk menghitung ini, ya berarti Fn turunan ke N ya, Fn ini turunan ke N, bukan pangkat ya. Jadi turunan ke N. Ke N. Jadi ini Fn Z dikalikan 2 pi per N faktorial. 2 pi N faktorial ya. Nah, jadi kalau nanti yang kita gunakan, ya, jadi menjadi seperti ini. Integral ini sama dengan ini. Jadi di sini FZ-nya ini analitik di dalam dan pada C ya, FZ-nya. Jadi di sini titik singularnya ini ada di dalam ya, ini di dalam C. Nah, kalau bedanya dengan tadi kan ini pangkatnya nggak ada ya, jadi pangkat 1 kalau tadi kan ini pangkat lebih dari 1. Jadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 ya. Jadi tergantung kalau pangkat 2 ya berarti ini turunan pertama saja. Kalau misalnya ini pangkat 3, ini turunan kedua ya. Pangkat 4 di sini ya berarti ini turunan ketiga. Bisa dipahami ini? Jadi bedanya hanya Z min Z0, kalau tadi kan hanya Z min Z0 saja, kalau ini Z min Z0 pangkat N plus 1 ya. Jadi muncul ada 2 pi per N faktorial. Jadi munculnya N itu kalau dari ini pangkatnya N per 1, di situ N faktorial ya, turunannya turunan ke N. Nah, jadi ini perluasannya itu ke pangkat dari penyebutnya ya, pangkat penyebutnya.
Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Ini contoh ya, contoh yang berikutnya. Hitunglah integral C ya pangkat 2 Z dibagi Z pangkat 4 Z ya. Jadi ada Z pangkat 4 di situ. Jadi bisa menggunakan yang tadi ya. Jadi kalau Z C-nya adalah Z, harga mutlak Z sama dengan 1 ya. Berarti Z sama dengan 0 itu di dalam ya, di dalam C. Nah, di situ ada pangkat 4. Nah, berarti kita ambil FZ-nya itu ini ya, FZ sama dengan ini. Ini analitik di dalam dan pada C. Kemudian Z sama dengan 0 itu di dalamnya. N-nya sama dengan 3 jadinya ya. Karena itu N plus 1-nya 4 ya. Nah, kemudian kita cari ya turunan dari FZ ya. Jadi F aksen Z. Jadi menjadi turunan ketiga yang kita cari ya. Jadi F aksen Z sama dengan 2 E pangkat Z. E pangkat 2 Z ya. Kemudian F double aksen Z sama dengan 4 berarti ya. E pangkat 2 Z. 2 Z ya. Kemudian F turunan ketiga jadi 8 ya. 4 kali 2 jadi 8. E pangkat 2 Z ya. Jadi ini turunan ketiga. Jadi F triple aksen ya. 0 berarti 8 kali E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1 ya. Jadi 8 ya. Nah, jadi karena tadi analitik di dalam dan pada C, N-nya 3, kemudian turunan ketiga pada titik 0 itu 8, ya udah tinggal masukkan aja. Jadi ini sama dengan 2 pi per 3 faktorial, ya ini tadi N-nya 3 ya. Jadi ini turunannya turunan ketiga ya. Jadi ini. Nah, jadi 2 pi per 6 kali 8 ya. Jadi 8 pi per 3 ya. I ya. Jadi 8 pi per 3 I jadinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ini sama dengan yang tadi, cuma kalau ini ada pangkatnya. Kalau pangkat 4 berarti sini turunannya turunan ketiga ya. 2 pi per 3 faktorial ya. Ini aja 3 ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, ya baik. Jadi materinya untuk pertemuan hari ini cuma itu ya. Nanti yang pertemuan berikutnya itu kalau titik singularnya ada lebih dari 1 ya. Kalau ini kan titik singularnya 1, kemudian titik singularnya ada pangkatnya ya. Jadi kalau yang tadi tanpa pangkat hanya 2 pi f ya 0, kalau ada pangkatnya ya pangkat n berarti n per 1 ya pangkatnya. Pangkatnya n per 1 berarti n-nya sama dengan
ada n faktorial di situ ya. Jadi 2pi per n faktorial kali turunan ke n dari titik singular tadi. Ini contohnya n-nya 3 ya. Jadi pangkatnya 4 berarti n-nya 3 ya. Terus kita ambil soal di bahan diskusi. Ya, silakan ini dicoba ya, selesaikan ya. Jadi gunakan teorema yang sesuai ya. Jadi teoremanya kan pertama kan tadi ada teorema Cauchy-Coushatt ya. Kemudian rumus integral Cauchy, kemudian perluasan rumus integral Cauchy. Jadi hanya tiga teorema yang kita gunakan nih. Nah, kalau yang nomor 3 di situ, C-nya itu dinyatakan dalam min 3i plus E pangkat IT, T-nya antara 0 sampai 2pi. Itu berupa apa itu? Jadi ini sama aja dengan harga mutlak Z min. Berarti pusatnya di min 3i, jadi plus 3i sama dengan 1 ya. Sama ya, jadi ini pusatnya di min 3i, jari-jarinya 1. Jadi kalau ada Z min Z0 sama dengan A misalnya, Z min Z0 sama dengan R aja ya. Maka di sini kan sama aja Z sama dengan Z0 plus R E pangkat I T. T-nya antara 0, 2pi. Ya, ini persamaan lingkaran ya. Jadi kalau mau perhitungan langsung kan menggunakan ini, persamaan ini. Jadi kalau perhitungan langsung, C-nya itu Z. Jadi integralnya Z diganti yang dari C itu ya. Jadi 3i plus E pangkat I theta ya. Tapi ini kan kita gunakan ada 3 teorema ya. Jadi 3 teorema, ya silakan alasannya harus memenuhi persyaratannya dulu ya. Jadi dikasih keterangan ya, memenuhi teorema, memenuhi persyaratan, baru kita gunakan teoremanya. Ya silakan nanti boleh pilih ya yang mana yang mau di share ya, silakan. Jadi hanya ada 4 soal ya di sini untuk latihannya ya. Nah soal yang lain ya mungkin bisa dilihat di buku ya. Oke ya, saya tunggu kalau ada yang mau share ya silakan dicoba kerjakan dulu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan.
Haikal boleh coba Pak. Ya, silakan. Mau coba yang nomor 2 sebentar. Aku foto dulu. Ya, Tapi kayaknya saya salah di Z0 ya Pak. Coba mohon diperiksa dulu Pak. Jadi iya, kurang gede. Jadi pertama kan soalnya itu hitunglah integral C dari Z kuadrat per Z minus I dz, di mana C-nya itu jari-jari Z-nya itu 2 arah positif. Nah, pertama kita cari titik singularnya dulu, Z min 1 sama dengan 0. Kita dapat Z-nya sama dengan I. Karena jari-jarinya 2, berarti I itu berada di dalam itu C ya. Betul? iya, Oke, karena itu kita pakai yang Cauchy integral, di mana integral C dari Z kuadrat per Z minus I dz itu sama dengan 2pi FZ0 ya. Nah, di sini aku agak bingung sebenarnya FZ0-nya itu dia I atau bukan ya, Pak? iya, iya, makanya kan di situ harus ditentukan dulu atau dipilih dulu FZ-nya apa. Jadi FZ-nya FZ-nya apa? FZ-nya ini Z min 1 bukan? Z min I. Bukan kan FZ itu fungsinya ya, fungsinya. Hmm, Fungsinya berarti FZ sama dengan Z kuadrat ya. Jadi kan rumusnya kan menjadi integral FZ dibagi Z min I dz kan. Jadi FZ-nya sama dengan Z kuadrat, kasih keterangan juga bahwa FZ ya itu berarti analitik di dalam dan pada C gitu kan. ini dikali I kuadrat ya. Iya, Terus seperti ini berarti, Pak. iya, Oke, ini coret. iya. Nanti dikasih keterangan ya. Jadi dipilih FZ. Jadi kan di situ titik singularnya kan hanya I. Kemudian pilih FZ sama dengan Z kuadrat. Kasih keterangan bahwa FZ kuadrat, FZ itu analitik di dalam dan pada C. Kemudian Z sama dengan I ada di dalam C. Nah, baru bisa menggunakan rumus integral Cauchy. Oke, berarti sebelum ke sini ya, Pak. Iya, Ya, oke. iya. Makasih, Pak. Ini berarti aku stop share apa ditulis dulu? Stop share aja. Nanti diperbaiki, diposting di forum ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, silakan yang berikutnya. Jadi kita pilih dulu FZ-nya apa, kemudian kasih keterangan supaya eh, jadi untuk menunjukkan bahwa syarat-syarat dari teorema yang akan dipakai itu dipenuhi. Baru kita gunakan teoremanya.
Saya ke toilet dulu ya.
Silahkan ya, kalau ada yang mau share, sudah dapat jawabannya, silahkan. Pak, saya mau coba nomor 3. Ya, silahkan. Ini saya izin menjelaskan ya Pak. Jadi kan soalnya itu hitunglah integral C1 per Z kali Z plus VI dz, di mana C-nya itu dengan batas C-nya itu sama dengan minus 3I plus E pangkat IT, batasnya itu 0, T-nya itu lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 2VI. Nah, ini seperti yang Bapak bilang, jadi Z-nya itu berarti sama aja kan kayak Z titik pusatnya di minus 3 dengan jari-jarinya 1 gitu kan. Maka kita cari dulu nilai dari Z-nya gitu kan. Titik singular Z-nya. Titik singular Z-nya itu di 0 sama minus VI. Saya nggak tahu sih ini. Jadi Z-nya itu karena Z-nya itu kan 0, berarti dia tuh analitik di dalam lingkaran. Nah, sehingga menggunakan Cauchy integral theorem. Jadi integralnya bentuknya terus apa namanya diubah menjadi seperti ini biar mengikuti rumus integral Cauchy integral theorem. Di sini didapat FZ-nya itu 1 per Z, Z0-nya itu min VI, dan FZ0-nya maka kita substitusikan ke FZ jadi 1 per min VI. Jadi didapat hasilnya itu minus 2, Pak. Apakah benar, Pak? Ya, oke. Kalau
Ini tadi titik analitiknya apa aja? Kan 0 dan minus PI, Pak. main PI kan. Ya, Main PI itu P itu kan 3 koma ya. Di luar berarti kan di luar kan. Jadi Z0-nya yang di dalam ya. Jadi fungsi FZ-nya diambil kenapa malah super Z? Ya. Masih benar.
Ya, oke, ini berarti tadi FZ-nya kebalik ya. Jadi FZ-nya itu bukan super Y karena Y sama dengan 0 itu yang ada di dalam ya. Benar nggak di dalam lingkarannya Y 0 atau Y sama dengan 2pi? Ya, yang dalam itu Z0, Pak. Kan itu pusatnya di sebenarnya coba kalau di gambar pusatnya di Di 3i kan iya. pusatnya. eh Gambarnya kok begitu ya. Jadi ini bisa ini nggak saya bisa annotation itu yang saya bisa coret-coret Eee, Tadi udah saya ini, Pak. Coba bisa nggak, Pak? di sebelah mana sih itu? Oh, ini ada di bawah. Jadi kan Z sama dengan ini kan 3i ya. 3i itu ada di sini. Ini 3i. Kan berarti ini jari-jarinya satu ya. Ada di sini kan ini cuma kecil itu. Nah, ya sama dengan 0 itu di luar. Kalau ya sama dengan 2i itu ada di sini enggak? Kan 3i ya. 3i jari-jari satu berarti 2i di situ pas ya pada. Nah, tadi titik simulasinya ini pi. Oh, pi bukan 2i ya. Pi ya. Pi kan di luar juga kan, Pak. Iya, Pak. Kan di sini ada pi, ada 0 ya. Titik simulasinya kan berarti di luar semua kan. Oh, Betul? iya Iya. iya, Pak, betul betul. Kan berarti kan paling tinggi yang lingkarannya itu kan sampai 2i saja kan. Pi itu 3 koma ya, 3,14. 3,14 itu ada di dalam. Oh ya, ya betul-betul. Jadi itu 3. PI itu ada di dalam ya, berarti. Bisa dihapus nggak ini? Yang salah itu tadi. Waduh, kok miringnya ke situ. Jadi kan di sini ada 3i. Nah, PI itu adanya di atasnya ini kan berarti kecilnya PI. Nah, ini lingkarannya begini. Ada di dalamnya. Ya, oke ya. Jadi benar di sini tadi kalau y nolnya kan ada di sini. Berarti FZ-nya seperZ ya. Ya, berarti ini FZ ini analitik di dalam dan pada C ya. Nah, kemudian Z sama dengan Z 0 sama dengan PI ini di dalam ada di ruang sebelah. Ya, ini di dalamnya. Berarti menggunakan rumus integral Cauchy. Jadi di sini menjadi integral C. Ya udah benar yang ini tadi. Ya, nolnya main BI ini bukan BI ya. Pusatnya Di -3 nih, Pak. Satu. pusatnya di main BI. Ini ya ini ya jadwalnya main 3i ya, main 3i.
gambarnya salah, gambarnya harus di bawah ya tadi ya. Iya Pak, maaf. Ya, ini gambarnya ke bawah, bukan di sini ya, yang di sini ya, sebaliknya ya. Jadi apa namanya? Tiga dari tiga main 3i ya. Jadi nulisnya kan tiga, kalau ini 3i, main 3i di bawah ya. Main BI juga di bawah ya, tapi ada di dalam. Ya, jadi ini Aviana Super Main BI ya, betul ya. Jadi ini FZ per Z plus ini ya, plus PI. Yang ini bawahnya penyebutnya ya. 2 PI F0, FZ0. Jadi FZ0-nya ini. Ya, betul. Jadi ini bukan min I tapi plus ya. Ini plus PI DZ-nya. Jadi ini 2 PI dibagi min PI. Jadi min 2 ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya. Tapi boleh tanya nggak Pak? Iya. Tadi kan ini kan ada 2 titik singular ya. Z-nya yang pertama kan Z0, berarti dia tuh yang pakai yang satunya ya gosat ya Pak, sama dengan 0. Apa bukan Pak? Gimana kan ada dua titik singular. Satunya di dalam, satunya di luar kan di situ. Iya Pak. Ya, berarti yang diambil FZ itu yang di luar. Jadi kan di luar kan Z0. Jadi super Z itu sebagai FZ-nya karena di luar ya. Titik singularnya ada di luar C. Oke Pak. Paham nggak? Kalau misalnya diambil Z FZ-nya super Z plus PI itu kan ada titik singular di dalam C. Jadi nggak boleh. Jadi yang diambil ada super Z ya. Betul ya di situ. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Bapak, saya mau coba nomor 4. Iya, silakan. Izin share screen ya Pak. Untuk yang nomor 4, soalnya itu kan hitunglah integral C dz per z min 2 kuadrat z pangkat 3, di mana C z min 3 sama dengan 2 dengan arah positif. Nah, ini kita gambar dulu grafiknya yang bawah. Z min 3 sama dengan mutlak Z min 3 sama dengan 2 itu kan berarti pusatnya di sumbu X pada titik 3, terus jari-jarinya 2. Nah, dapat lingkarannya gini. Terus kita cari titik singularnya karena ini ada 2, yang Z pangkat 3 sama Z min 2 kuadrat. Nah, itu kan titik singularnya ada 0 sama 2. Nah, karena yang di luar itu 0, maka si FZ-nya pakai yang 1 per Z pangkat 3. Terus untuk Z0-nya itu maka yang di dalam lingkaran, yaitu 2. Jadi untuk integral C dz per Z min 2 kuadrat Z pangkat 3 sama dengan 2 PI kali F2. Terus ini sama dengan 2 PI kali FZ-nya 1 per Z pangkat 3. Karena ini F2 jadi diganti jadi 2 pangkat 3. Nanti hasilnya jadi 2 PI kali 1 per 8. Nah, nanti hasilnya jadi 1 per 4 PI. Benar, Bapak? Pengambilan FZ-nya sudah betul ya. Cuma di sini kan pangkat 2 ya. Z min Z2 pangkat 2 itu. Oh, yang bagian mana, Pak? Yang titik singular itu kan ada dari Z pangkat 3 itu kan 0 ya. Kalau Z min 2 pangkat itu pangkat 2 kan di situ. Iya, pangkat 2. Nah, berarti yang pakai yang extension tadi, yang perluasan
turunan, pakainya turunan. Jadi kan Oh, di situ kan berarti n-nya 1 ya, jadi turunan pertama. Jadi 2BI kali turunan pertama pada F ya, untuk titik 2 ya, X-nya 2. Jadi F aksen 2 jadinya. oke Pak. Nanti saya perbaiki dulu. Iya, Makasih ya Pak. iya. Ya, jadi nanti hasilnya kalau udah diperbaiki diposting di itu ya, di forum ya. Baik Pak. Masih satu lagi, siapa? Kan ada 4 soal ya tadi ya. Nomor 2, 3, 4 sudah tinggal nomor 1. Saya mau coba, Pak. Iya, silakan. Izin saya screen ya, Pak. Bentar. Oke, jadi eh, yang pertama itu saya cari titik pusatnya itu yang make mutlak Z min 2i sama dengan 0. Nah, itu dapat titik pusat lingkaran pusatnya itu 0,2 dan R-nya itu sama sama dengan 1. Nah, terus ini saya samain penyebutnya jadinya 3Z min 2i. Ini kan samain penyebut berarti ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Jadi 3 3 dikali Z min 2i min 2Z per Z min 2i dz. Nah, terus integral C 3Z min 6i min 2Z per Z kali Z min 2i dz. Nah, hasilnya itu Z min 6i per Z min 2i dz. Nah, terus FZ-nya itu saya ngambil Z min 6i per Z. Analitik di dalam dan pada kontur C, dan di titik Z0 itu sama dengan 2i di dalam kontur C. Nah, terus menggunakan rumus integral kunci, di sini ini kan dimasukin ke sini. Jadinya integral C Z min 6i per Z min 2i integral C Z min 6i per Z min 2i. Nah, karena di sini Z0-nya 2i, jadi di sini diganti 2i, 2VI dikali F 2i. Nah, terus ini kan ada 2i. Ini ada 2i juga, terus dicoret, jadi tinggal V, di sini tinggal 2i min 6i. Nah, 2i min 6i itu kan min 4i, jadinya V dikali min 4i, jadinya min 4VI, gitu Pak. Benar nggak Pak? Iya, bisa juga dengan cara yang mungkin bisa dipasang apa notasi yang saya bisa coret-coret ya. Udah Pak. Iya. Jadi ini bisa dibuat jadi integral C 3 per Z dz dikurangi integral C ini 2 ya 2 per Z min 2i. Nah yang ini kan berarti 0 ya, karena ini analitik di dalam kancenya ini ya. Pusatnya di 2i jadi 1. Jadi Z sama dengan 0 ada di luar ya. Jadi ini 0. Nah tinggal yang ini, baru ini diambil FZ-nya sama dengan 2 ya. Fungsi konstan ya. Ini 2 min 2i. Oh ini min 2i ya. Ini pusatnya di 2i. Ini
Ya, benar ya. Ini 0, jadi di dalam ya. Jadi diambil FZ-nya ini. Nah, berarti di sini menjadi min 2PI kali F, 2I ya. Nah, F2I ini karena ini fungsi konstan ya. Min 2PI kali 2 ya. Jadi menjadi min 4PI. Ya, benar ya. Hasilnya sama ya. Jadi boleh dengan cara yang ini. Jadi ini dikurangi ya. Jadi ini dikurangi integral ini. 2 per F Y ya. Min 2I. Nah, di sini yang integral ini ya dihitung ya. Jadi hitungannya cuma tinggal ini aja kan. Ini negatif ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dipecah karena itu ada dua suku kan menurut sifat kan, sifat linear ya. Jadi integral suku yang pertama dulu dihitung, kemudian integral suku kedua dihitung. Yang suku pertama kan kita gunakan cosikus 0 ya. Yang integral yang kanan, yang suku kedua itu menggunakan rumus integral Cauchy ya. Karena di situ 2i itu ada di dalam. Nah, fungsi f-nya diambil fungsi konstan ya, 2 ya. Jadi F2i ya tetap nilainya 2 ya. Jadi min 2pi kali 2. Jadi min 4pi. Oke ya, jadi itu sudah betul perhitungannya. Tapi saya memberikan alternatif cara lain yang seperti itu. Lebih singkat mungkin ya. Oke, makasih Pak. Oke, jadi tinggal yang tugas individu nanti silakan dikerjakan ya untuk tugas individunya. Ya, ada 3 soal. Nah, ini kalau yang pertama kedua kan menggunakan rumus yang awal ya. Jadi dengan cara yang langsung. Kemudian yang ketiga ini menggunakan teorema-teorema ya. Jadi kalau ini kan berarti pusatnya di nol, cari-cari 1. Berarti ini analitik di mana-mana ya, langsung berarti integralnya 0 ya. Jadi yang nomor 3 itu langsung menggunakan Cauchy pusat. Nah, ini kebetulan yang tugas individunya nggak ada yang menggunakan rumus integral Cauchy dan perluasan ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kan ini dikerjakan di upload ya. Tapi kan nanti latihannya kan, tadi kan latihannya sudah ada ya, yang menggunakan integral Cauchy dan perluasan integral Cauchy ya, tadi sudah ada juga. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, jadi tadi untuk ininya yang integral apa tugas individunya ya. Jadi 1, 2, 3 ini 1 dan 2 dihitung biasa. Nomor 3 itu menggunakan rumus menggunakan Cauchy pusat ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup.
Yaitu saya settingnya berarti sampai pertemuan ke-9. Setting mulai dari hari ini tanggal 6 November sampai ini yang pertama, salah, ini pertemuan ke-10 ya sekarang, yang itu kan udah ya. Yang tadi itu pertemuan ke-9 yang saya buka ya. Kalau pertemuan ke-10 ini ada 2 soal ya, pertemuan ke-10 ya, untuk tugas individunya. Ya, kalau ini sih benar ya. Jadi 2 soal menggunakan rumus integral Cauchy dan perluasan. Nah, ini settingnya saya ubah. Mulainya tanggal 6 November 2023 sampai 6 tambah 7 ya, 11. Ya, sudah saya setting. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, Pak. Ya, ya, baiklah, kita tutup untuk kuliah hari ini. Silakan dilengkapi yang di RMS-nya ya, ada absen, ada tugas individu, ada forum diskusi yang tadi. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bapak. Oke.